Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih semangatkah kalian untuk pembelajaran kali ini? Semangat ya teman-teman. Nah, kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu dengan mengamati video ini, siswa dapat yang pertama, mengenal keberagaman dan cara menghormati keberagaman agama di Indonesia. 2. Menulis cerita tentang budaya dan menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya, lingkungan sosial, dan geografis. Yang ketiga, menghitung kesetaraan dan nilai sekelompok uang. Dan keempat, membuat gambar imajinatif. Oke, lanjut ke materi ya anak-anak. Ustazah Nia mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian bagaimana membuat cerita berdasarkan gambar seri? Hayo, masih ingat tidak? Apa sih gambar seri itu? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Ayo kita ingat kembali terkait dengan gambar seri. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, amatilah gambar-gambar dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Selanjutnya, kita akan belajar menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh budaya bangsa Indonesia yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong itu artinya saling membantu. Nah, kalian dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Bagaimana caranya? Yaitu mula-mula perhatikan gambar dengan seksama. Pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Setelah itu, kita pilih kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Dari gambar 1, gimana ya kata-katanya? Itu ada Dedi sedang melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Untuk gambar 2, Dedi dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Nah, setelah kata-kata tersebut dibuat, maka kita dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Bagaimana ceritanya ya? Dedi melihat berita bencana tanah longsor di televisi. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, selanjutnya kita belajar kosakata. Apa sih kosakata itu?
Kosakata adalah kata baru yang kita temukan atau banyaknya kata yang dimiliki suatu bahasa. Kita harus mengetahui makna kosakata. Dari cerita yang tadi, kita bisa mengambil kosakatanya, yaitu ada bencana, sumbangan, dan korban. Apa sih makna kosakatanya dari kata bencana, sumbangan, dan korban? Adakah yang tahu? Nah, bencana merupakan peristiwa alam yang menimbulkan kesusahan. Sedangkan sumbangan, makna kosakatanya, bantuan berupa uang atau barang untuk orang yang kesusahan. Kemudian korban, makna kosakatanya yaitu orang yang mengalami kesusahan. Selanjutnya, kita belajar menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya ada denah, lokasi, tempat, dan rute. Nah, tadi kita mengenal kosakata rute ya. Coba ada yang tahu rute itu apa? Nah, rute artinya jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Nah, sekarang Bu Guru dan anak-anak ingin menuju rumah sakit untuk menjenguk Made yang sedang sakit. Nah, bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit? Nah, coba dilihat. Bu Guru dan anak-anak berada di SD Tunas. Coba dilihat gambar. Nah, rutenya yang dilalui Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit adalah SD Tunas, kemudian Jalan Rinjani, kemudian melewati Jalan Merapi, kemudian melewati Jalan Semeru, dan akhirnya rumah sakit. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai keberagaman agama di Indonesia. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita belajar mengenai agama Islam terlebih dahulu ya. Nah, tempat ibadahnya ada masjid, kemudian hari rayanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kitab sucinya yaitu Al-Quran. Untuk salamnya, ada salam awalnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada agama Kristen dan agama Katolik. Nah, tempat ibadah agama Kristen dan Katolik itu sama ya, yaitu gereja. Kemudian, untuk perayaan hari rayanya ada Paskah dan Natal. Dan untuk kitab sucinya yaitu Alkitab. Agama Kristen dan agama Katolik sama ya. Untuk salamnya yaitu salam sejahtera atau shalom atau berkah dalam. Selanjutnya ada agama Hindu. Untuk tempat ibadah agama Hindu yaitu pura. Kemudian untuk perayaan hari rayanya ada Nyepi. Kemudian kitabnya Weda. Untuk salamnya ada awalnya yaitu Om Swastiastu. Dan untuk akhirannya yaitu Om Santi, 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 Om. Selanjutnya ada agama Buddha. Nah, untuk tempat ibadah agama Buddha yaitu wihara. Kemudian ada perayaan hari rayanya ada Waisak. Kemudian ada kitab sucinya yaitu Tripitaka. Untuk salamnya yaitu Namo Buddhaya. Nah, untuk agama terakhir yaitu Konghucu. Untuk tempat ibadahnya yaitu Kelenteng. Untuk perayaan hari rayanya namanya Imlek.
Kemudian untuk kitab sucinya yaitu Sishu Wuching. Untuk salamnya, untuk awalnya yaitu Wide Dong Tiang, dan akhirnya Shan Yo Yide, atau salam kebajikan. Nah, kita mungkin mempunyai teman yang berbeda agama. Walaupun berbeda-beda agama, kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan antar teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada 2 keping uang 200-an, kemudian ada 1 keping uang 100-an. Nah, uang tersebut kalau dijumlahkan ada 500, bernilai sama dengan 1 keping uang 200 dan 3 keping uang 100. Nah, perhatikan contoh selanjutnya, yaitu ada selembar uang 1000 dan 2 keping uang 500. Kalau dijumlahkan 1000 ditambah 500 tambah 500 menjadi 2000. 2000 itu setara atau dapat ditukar dengan 10 keping uang 200-an. Nah, selanjutnya kita belajar mengurutkan harga barang. Kita dapat membandingkan harga beberapa barang. Ada murah dan ada yang mahal. Murah berarti harga barang lebih rendah, dan mahal berarti harga barang lebih tinggi. Manakah yang lebih murah dari kedua makanan berikut? Ada wafer dan ada permen. Wafer harganya 900 dan permen harganya 500. Coba kita bandingkan. Mana yang lebih murah ya antara wafer dan permen? 900 dibandingkan dengan 500. Murah yang mana ya, teman-teman? Ya, benar, murah yang 500 ya. 500 itu permen. Harga permen lebih murah daripada harga wafer. Nah, coba perhatikan contoh lain. Ada wafer, permen, dan minuman. Wafer harganya 900, kemudian permen harganya 500, dan minuman harganya 800. Bagaimana cara mengurutkan harga dari yang paling murah maupun dari yang paling mahal? Coba, gimana cara mengurutkannya? Ya, benar. Cara mengurutkan harga sama dengan mengurutkan bilangannya. Dari gambar tersebut, urutan harga mulai dari yang paling murah yaitu 500, kemudian 800, dan 900. Yang paling murah yaitu permen, kemudian yang paling mahal yaitu wafer. Selanjutnya kita akan belajar membuat gambar imajinatif. Apa sih menggambar imajinatif itu? Ya, menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat hayalan. Kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Setelah itu, tebalkan garis-garis pada sketsamu. Setelah gambar sketsamu selesai, kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada kali ini ya. Pesan Ustazah Nia, walaupun kalian berbeda-beda agama, tapi kita harus tetap menjaga kerukunan, yaitu dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling toleransi. Terima kasih teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya.
Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.